Ini adalah Matoria, sebuah wilayah di pinggiran kota Kairo di Misr Al-Jadid. Siti Maryam, ibunda Isa Al-Masih, diyakini pernah tinggal di daerah ini sebelum pindah ke Soidi, sebuah tempat di selatan Kairo. Menurut kisah, Maryam dan putranya lari dari Palestina menuju ke Mesir karena akan dibunuh oleh Raja Herodus, raja yang menguasai Palestina ketika itu. Ini adalah pohon fig yang juga dikenal dengan nama pohon Maryam, yang dipercaya menjadi tempat berteduh Maryam dan Isa dari sengatan sinar matahari saat di perjalanan. Para penduduk setempat kemudian menamainya pohon Maryam, yang sekarang dilindungi oleh Dinas Urusan Kepurbakalaan Mesir. Untuk memasuki tempat bersejarah ini, pengunjung dipungut biaya sebesar 2 pound Mesir. Maryam adalah anak satu-satunya Imron dan Hannah. Dia dilahirkan pada saat ayah bundanya telah berusia lanjut. Saat hamil, Hannah berniat untuk menyerahkan anaknya kelak sebagai tanda keimanannya kepada Allah untuk meneruskan pekerjaannya di Baitul Maqdis. Kemudian dikirimlah Maryam ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Maryam diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria, yang mendidik dan mengajarkannya beribadah. Suatu hari datanglah malaikat Jibril kepada Maryam dengan membawa perintah Allah. Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maryam ditakdirkan menjadi ibu dari seorang nabi. Atas kebesaran Allah, Maryam hamil tanpa bercampur dengan seorang pria pun sampai kemudian melahirkan Isa. Ini adalah bak air yang pernah digunakan oleh Maryam untuk memandikan bayi Isa. Tempat ini terletak tak jauh dari pohon Maryam. Walaupun tak ada bukti tertulis yang membenarkan, tempat ini masih dipercaya sebagai tempat peristiwa bersejarah Maryam dan Isa. Kelahiran Isa membuat gempar penduduk Baitul Maqdis. Banyak yang kemudian menuduh Maryam telah berzina hingga Isa lahir. Atas kebesaran Allah, bayi Isa berbicara dan mengatakan ke semua orang-orang bahwa ibunya adalah orang yang suci dan kelak dirinya akan menjadi nabi yang akan memimpin kaum Bani Israel. Nabi Adam bahkan tidak berayah maupun beribu. Allah lah yang menciptakannya dari tanah. Demikianlah kekuasaan Allah. Kehamilan Maryam tanpa melibatkan pria adalah hal yang mudah bagi kekuasaan Allah. Di kota Fustat terdapat jalur Masjid Amir Ibnu As yang dihubungkan dengan lorong di antara bangunan-bangunan menuju tempat persembunyian Siti Maryam dan putranya. Dikisahkan bahwa Maryam membawa Isa ke tempat ini untuk menyelamatkan agar tak dibunuh Herodus, seorang raja Yahudi di Palestina. Pengunjung tak diperkenankan memasuki tempat ini selama pekerjaan perbaikan dilakukan. Lubang berpagar di depan tangga ini menuju ke tempat persembunyian Maryam dan Isa. Pengejaran terus dilakukan oleh Herodus karena ia khawatir bahwa Isa akan merebut kekuasaannya.
Berbeda dengan ajaran Nasrani, di dalam Islam, Isa adalah seorang yang diserahi tanggung jawab sebagai utusan dan nabi. Isa adalah satu di antara nabi-nabi ulul azmi yang menghadapi ujian maha berat selama masa kenabiannya. Dia melanjutkan perjuangan para nabi terdahulu dengan membimbing kaum Bani Israel dengan kitab Injilnya.